1, 2, 3, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Kamu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Danisha Putra. Ingin mempresentasikan materi keton bersama teman saya Tiur Majelita, Anissa Sekar, Muhammad Rizal, dan Rania Febri. Keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus karbonil yang terikat pada 2 gugus alkil, 2 gugus aril atau kombinasi antara alkil dan oril. Karbon pada gugus karbonil keton selalu dihubungkan dengan 2 atom karbon lain, sehingga tidak ada atom hidrogen yang terikat langsung pada atom karbonil tersebut. Hal ini membedakan keton dari aldehida di mana karbonilnya masih terikat pada 1 atom hidrogen. Rumus umum keton adalah RCO R9. R dan R9 adalah gugus alkil atau aril rantai karbon, bisa sama atau berbeda. CO adalah gugus karbonil. C sama dengan O, yaitu atom karbon yang berikatan rangkap 2 dengan oksigen. Tata cara penamaan. Lanjut, C. Yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karbonil sebagai rantai utama. Yang kedua, penomoran rantai dimulai dari ujung terdekat dengan gugus karbonil agar gugus ini mendapat nomor terendah. Yang ketiga, nama senyawa diakhiri dengan akhiran on, menggantikan akhiran A pada nama alkana induk. Jika perlu, posisi gugus karbonil ditunjukkan dengan angka di depan nama. Terdapat contoh yang pertama, 2-propanon. CH3 rangkap 1 dengan C, kemudian C rangkap 2 dengan O, yang dimana C rangkap 2 dengan O termasuk gugus keton. Kemudian pada contoh yang kedua, ada 2-butanon, dimana gugus keton diberi nomor 2 karena merupakan nomor terdekat dengan CH3. Reaksi pembentukan. Keton dapat disintesis melalui beberapa cara. Yang paling umum, yang pertama ada oksidasi alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi menggunakan oksidator seperti asam kromat H2CrO4, kalium permanganat KMNO4, atau natrium dikromat Na2Cr2O7. Sebagai contoh berikut, CH3 CHOHCH3 menjadi CH3COCH3 plus H2O, yang dimana 2-propanol dioksidasi menjadi aseton. Yang kedua ada dekarboksilasi asam karboksilat. 2 molekul asam karboksilat yang dapat mengalami dekarboksilasi, yaitu pelepasan CO2 untuk membentuk keton, terutama dari asam lemak atau turunnya asam karboksilat yang memiliki gugus keton pada posisi beta terhadap gugus karboksilat, dapat mengalami dekarboksilasi spontan saat dipanaskan, yang menghasilkan keton dan CO2. Yang ketiga ada distilasi kering garam alkanoat. Garam alkanoat yaitu garam dari asam karboksilat dan basa kuat seperti natrium, dapat mengalami distilasi kering pada suhu tinggi, di mana terjadi dekarboksilasi dan pembentukan keton. Distilasi kering garam alkanoat adalah metode klasik untuk sintetis keton dari asam karboksilat. Berikut contoh soal dari kami.
Di-cut dulu aja, Rim. Oke, bentar. 3. Pada contoh soal yang pertama, ini disebut 2 propanon. Kenapa 2 propanon? Karena gugus keton terdapat pada nomor rantai nomor 2. Kemudian contoh soal nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Mikrofonnya. Jangan matiin dulu mikrofonnya. Iya, sebentar. Primer sih. 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu 2 pentanon. Kenapa 2 pentanon? Karena rantai utamanya itu ada 5. Kalau 5 itu namanya pentana. Nah, 2 itu dari mana? 2 itu dari yang terdekat dari gugus keton. Nah, ketonnya kan ada di nomor 2, jadi ditulis 2 pentanon. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal soal nomor 3. Oke, baik. Soal nomor 3 yaitu jawabannya adalah propan 1 ol. Kenapa propan 1 ol? Karena rantai utamanya ada 3 yaitu propanol. Dan kenapa yang terakhir ol? Karena terdapat gugus OH yaitu alkohol yang disebut jadinya propan 1 ol karena OH-nya terdapat pada rantai yang nomor 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang bersangkutan. Terima kasih. Untuk contoh soal nomor 5 itu merupakan 4 pentanon. Kenapa disebut pentanon? Karena rantai senyawa yang terdapat pada soal memiliki 5 rantai. Dan kenapa nomor 4? Karena senyawa keton berada pada nomor rantai keempat. Penutup, Put. Ya. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Pipit Hirmayanti. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan keton dari aldehid secara kimiawi? Terima kasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Pipit. Bagaimana cara membedakan keton dari aldehid secara kimiawi? Cara membedakannya dengan cara uji Tollens, uji Fehling, spektroskopi IR. Uji Tollens itu aldehid menghasilkan cermin perak positif dengan keton yang tidak bereaksi. Kemudian uji Fehling, aldehid membentuk endapan merah bata Cu2O, keton negatif. Spektroskopi IR yaitu keton yang memiliki puncak serapan C dengan rangkap O di sekitar 1715 cm, sedikit lebih rendah dari aldehid. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak Maya? Sudah bisa, terima kasih. Kelas selanjutnya. Ada yang ditanyakan lagi? Tutup aja. Tutup C. Tutup baby. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.